Seorang gadis kecil hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tapi yang ia dapat adalah ranjang operasi di negeri orang. Ginjalnya diambil, mimpinya direnggut. Dan yang menyelamatkannya bukan polisi, bukan pemerintah, tapi seorang kakak dari pedalaman Kalimantan yang bertaruh nyawa demi satu kebenaran. Kisah nyata yang mengaduk emosi ini akan membuka mata kita bahwa perdagangan manusia bukan cuma angka di berita, tapi luka yang masih berdarah di balik senyap hutan dan hiruk-pikuk kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Story, tempat di mana kisah nyata disajikan seperti film dan dibalut dengan rasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan sebutkan juga asal kota kalian, biar kita tahu sejauh mana cerita ini menggema. Dusun Luwuk Benuang, pedalaman Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pagi itu kabut masih menggantung rendah di atas sungai. Gemericik aliran anak sungai Barito menyatu dengan suara dayung yang membelah air. Jaya Singabanama, seorang pria muda, bertubuh kekar dengan sorot mata tajam, sedang menambatkan perahu kecilnya di dermaga bambu di belakang rumah panggung milik ibunya. Jaya, 27 tahun, adalah anak kedua dari 3 bersaudara, keturunan murni suku Dayak Maanyan. Ayahnya, Banama, seorang pawang hutan yang tewas saat menyeberangi sungai saat Jaya masih remaja. Sejak itu, Jaya tumbuh sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, berkebun, berburu, mengantar hasil tani ke pasar, dan kadang jadi juru pelihara ritual adat bila diminta tetua kampung. Namun, hari itu bukan hari biasa. Ibunya, Inang Lian, duduk diam di beranda, menggenggam surat dari jauh, matanya sembab, pipinya basah. Tiwi akan pulang, Jai. Tapi bukan pulang seperti biasa. Jaya mematung. Nama itu seperti nyala bara dalam hatinya. Tiwi Lian Banama, adik perempuannya satu-satunya. Gadis cerdas yang dulu menolak menikah muda demi bisa bekerja, agar bisa membantu keluarga keluar dari kemiskinan. 2 tahun lalu, Tiwi direkrut oleh seorang agen penyalur TKI ke luar negeri. Saat itu, seorang pria berdasi dari Banjarmasin datang menjanjikan gaji besar, pekerjaan ringan, dan kehidupan yang lebih baik di Kamboja. Pulang? Kenapa? Dia sakit. Tanya Jaya cepat. Ibunya tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan amplop putih dan foto buram yang dicetak seadanya. Dalam foto itu, Tiwi terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ada bekas luka memanjang di perutnya. Jaya menahan napas. Ada sensasi dingin merambat dari belakang leher hingga ke dada. Hari beranjak sore. Jaya menatap langit yang mulai berwarna tembaga. Di bawah rumah, ayam peliharaan berkeliaran, dan suara gong kecil di balai adat mulai berbunyi, tanda maghrib hampir tiba. Tapi hati Jaya masih gelap. Malam itu, ia duduk sendiri di tepi sungai, memandangi pantulan bulan di air. Dalam diam, ia bersumpah pada leluhur. Siapapun yang telah menyakiti adiknya akan ia kejar, sampai ke ujung dunia sekalipun. Tiwi bukan barang, dia darah dagingku. Dan siapapun yang menganggapnya begitu, akan kubuat membayar. 2 hari setelah surat itu datang, sebuah mobil ambulans tua dengan pelat luar kota berhenti di gerbang kayu dusun Luwuk Benuang. Warga berkumpul, penasaran. Tidak ada yang biasa datang ke desa ini dengan mobil, apalagi ambulans. Pintu belakang dibuka perlahan. Tiwi. Tapi bukan Tiwi yang Jaya kenal. Gadis energik yang dulu selalu tertawa saat menumbuk padi, kini terbaring pucat, matanya kosong. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, dan lengan mungilnya penuh bekas jarum suntik. Perutnya dibalut perban yang masih samar, terlihat di balik daster tipis pinjaman rumah sakit. Jaya mendekat perlahan. Kakinya lemas. Ini aku Jaya, bisiknya, berlutut di sisi ranjang. Tiwi hanya menoleh sedikit, matanya basah tapi tak sanggup berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mencoba mengangkat tangan, menggenggam jari kakaknya. Ibunya menahan isak di belakang. Ditopang oleh tetangga yang sedari tadi membatin ngeri.
Dokter yang mengantar hanya menjelaskan singkat, nyaris lepas tangan. Pasien ini mengalami dehidrasi parah, anemia berat, dan kondisi ginjal tinggal 1. Selebihnya kami tidak punya data lengkap. Dia dikirim kembali melalui jalur kedutaan. Jaya menatap lurus ke wajah dokter itu. Siapa yang bertanggung jawab? Sang dokter diam, hanya menunduk lalu cepat-cepat masuk mobil dan pergi. Malam itu, hujan turun lebat di pedalaman. Jaya duduk di samping ranjang Tiwi yang hanya bisa tidur dengan bantuan obat penenang. Dari balik jendela, suara kodok dan gesekan, daun terdengar samar, menyatu dengan degup jantungnya yang mulai membara. Lalu pelan-pelan, suara lirih keluar dari mulut adiknya. Kak Jaya. Mereka bilang aku sakit, tapi aku tidak pernah setuju. Mereka ambil aku pingsan, waktu bangun, ginjalku hilang. Jaya membeku. Yang mana yang ambil? Tanyanya pelan. Tiwi mencoba mengingat. Dokter, orang luar, ada pria berkacamata, kulitnya terang. Dia bicara, bukan bahasa kita. Nama? Desak Jaya. Tiwi menutup matanya. Suaranya berat. Mereka panggil dia Doktra. Mungkin Doktra atau Tiran. Aku tak ingat. Malam itu Jaya tidak tidur. Ia membuka lemari tua ayahnya. Di dalamnya, terbungkus kain merah dan anyaman rotan, adalah manda warisan keluarga, senjata tradisional suku Dayak yang hanya digunakan untuk urusan kehormatan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Adikku bukan korban biasa. Ini sudah jadi urusan darah. 3 hari setelah kepulangan Tiwi, kondisi rumah Jaya tak lagi sama. Doa-doa dan tangisan menggantung di udara, sementara Tiwi masih lemah, nyaris tak bisa berdiri. Tapi mata Jaya tidak lagi kosong. Api mulai menyala di dalamnya. Malam itu ia membuka kembali tas tua Tiwi yang dikirim bersamaan dari Kamboja. Isinya cuma sedikit. 1 lembar paspor, beberapa lembar kertas medis berbahasa asing, dan selembar kartu nama lusuh. Di pojok kartu itu tertulis Dr. V. Tirano Phnom Penh General Hospital. Nomor telepon Plaza Pelasan 5 Nama itu menggantung dalam kepala Jaya. Tirano, sama seperti yang diceritakan Tiwi. Hatinya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi marah. Keesokan harinya, Jaya pergi ke Banjarmasin. Ia menemui Pak Hendra, mantan wartawan senior yang kini aktif membantu LSM anti perdagangan manusia. Pak Hendra adalah satu-satunya orang luar yang pernah datang ke desanya dan Jaya percayai. Dokter ini, kamu yakin dia pelakunya? Tanya Pak Hendra sambil menatap kartu nama. Jaya mengangguk. Dia dokter yang mengurus adik saya di Kamboja. Pak Hendra menghela napas panjang. Nama ini pernah muncul sekali dalam laporan gelap jaringan ilegal donor organ dari Asia Tenggara. Tapi tak ada bukti. Semuanya hilang. Laporannya ditarik. Jadi dia memang penjahat, kata Jaya pelan. Bukan cuma dia. Di belakangnya ada jaringan besar. Orang-orang lokal kita yang jual saudara sendiri demi duit. Malam itu, Jaya tidak langsung pulang. Ia menginap di rumah Pak Hendra. Di ruang kerja kecil, ia melihat puluhan berkas tentang TKI ilegal, penculikan, pemalsuan, dokumen, bahkan operasi medis ilegal di negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Semua ini nyata, tanya Jaya. Pak Hendra menatapnya lama. Lebih nyata dari yang kamu kira. Tapi kalau kamu mau kejar ini, Jay, kamu harus siap. Ini bukan urusan kecil. Jaya mengepalkan tangan. Saya tidak takut. Saya hanya ingin satu hal. Apa? Keadilan. 2. Minggu kemudian, Jaya berdiri di Bandara Syamsuddin Noor, mengenakan jaket tipis dan celana lapangan yang sudah usang. Ia tak memberitahu ibunya. Ia tahu, jika ibunya tahu, ia tak akan diizinkan pergi. Tiket ke Phnom Penh di tangannya dibelikan oleh LSM tempat Pak Hendra bekerja. Tapi perjalanan ini bukan misi resmi. Jaya berangkat sebagai orang biasa. Tak ada kekuatan hukum, hanya membawa tekad dan satu tujuan.
mencari kebenaran dan menyeret si dokter keadilan. Di dalam tas ranselnya, salinan laporan medis Tiwi, fotokopi paspor, beberapa lembar uang dolar, dan mandau kecil yang ia sembunyikan dalam bungkusan pakaian. Pesawat mendarat di Phnom Penh menjelang malam. Suasana bandara asing dan tak bersahabat. Ia dijemput oleh seorang relawan LSM lokal yang hanya bisa bahasa Inggris patah-patah. "Your name?" "Jaya, yes. You here? For your sister, the victim?" Jaya hanya mengangguk. Relawan itu menunjukkan foto. "This man, Dr. Tirano. But careful. Many people protect him. Rich people. Dangerous people." Mata Jaya menyipit. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak datang jauh-jauh dari hutan Kalimantan hanya untuk pulang tangan kosong." Phnom Penh, pagi hari. Kota yang panas dan ramai, penuh kendaraan, dan bahasa asing yang tak dimengerti Jaya. Tapi satu nama tetap jelas di benaknya, Tirano. Bersama Chanari, relawan LSM lokal keturunan Kamboja Vietnam, Jaya berdiri di depan bangunan bercat abu-abu dengan plang kecil bertuliskan Phnom Penh General Hospital, Cabang 3. "Ini bukan rumah sakit resmi," kata Chanari lirih. "Secara administratif, ini hanya pusat klinik. Tapi pasien dari luar negeri sering datang, lalu menghilang." Jaya mengenakan masker dan masuk berpura-pura sebagai pengunjung. Di lorong belakang, ia melihat ruangan steril dengan alat operasi modern. Tapi yang membuatnya bergidik adalah kamar-kamar tanpa nama, hanya diberi nomor. Seorang suster berwajah kaku menatap mereka curiga. Tiba-tiba, Jaya melihatnya, Dr. Tirano. Pria berkacamata, tinggi, mengenakan jas putih. Bukan orang Kamboja, melainkan ekspatriat berkulit terang. Ia melintas dengan beberapa pria berbadan besar mengikuti di belakang. "Dia, desis Jaya." Chanari menarik lengan Jaya cepat-cepat. "Bukan sekarang, kita butuh bukti, bukan keributan." Malamnya, di kamar kecil sewaan pinggir kota, Jaya gelisah. Ia ingin menyerbu tempat itu, ingin menghadapi Tirano saat itu juga. Tapi Chanari membujuknya sabar. "Ada satu orang dalam. Dia bekas staf klinik itu, sekarang bersembunyi," ujar Chanari. Mereka bertemu pria itu malam-malam di sebuah warung gelap dekat pasar gelap organ. Namanya Min, mantan teknisi laboratorium. "Dr. Tirano tidak bekerja sendiri," kata Min. "Dia bagian dari jaringan lintas negara. Orang Indonesia, Malaysia, Kamboja, bahkan Eropa terlibat. Korbannya, kebanyakan, TKI legal. Mereka dibayar murah, lalu dibius, dan organ mereka diambil." Min menunjukkan foto-foto, ruangan gelap, daftar nama pasien, paspor palsu, dan satu lembar form persetujuan donor organ yang ditandatangani paksa. Jaya membeku. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan nama Tiwi. "Ini, adikku," katanya, nyaris tak percaya. "Kalau kamu punya bukti ini," Min berkata pelan, "kamu bisa menjatuhkan Tirano, tapi kamu juga bisa dibunuh sebelum sempat menunjukkannya." Besok paginya, saat Jaya dan Chanari keluar dari rumah sewa untuk bertemu LSM internasional yang bisa menindaklanjuti bukti, dua motor melintas cepat di depan mereka. Pengendara melemparkan sesuatu. Brak, sebuah botol pecah, isinya cairan merah, seperti darah dan secarik kertas berisi ancaman. "Balik ke hutanimu, atau kalian akan jadi pasien berikutnya." Jaya mengepal tangan, nafasnya memburu, tapi ia tidak gentar. "Itu tandanya kita sudah mengganggu mereka," kata Chanari. Tapi Jaya menatap ke kejauhan, matanya menyala. "Aku datang dari hutan, dari tanah, di mana darah bukan sekadar air. Kalau mereka pikir aku akan takut, mereka salah. Mulai sekarang, aku yang akan memburu mereka." Pagi hari, Jaya menatap mandau kecil yang ia sembunyikan di dalam lipatan sabuk. Di sampingnya, Chanari menyerahkan sebuah kamera kancing kecil, alat perekam mini yang terhubung ke ponsel. "Malam ini, kita menyusup ke ruang operasi. Kau hanya punya waktu 20 menit. Jangan ketahuan,
kata Chanari, menatap serius. Malam itu, dengan menyamar sebagai staf kebersihan yang mengundurkan diri minggu lalu, berkat informasi dari Min, Jaya masuk lewat pintu belakang klinik. Ia mengenakan seragam putih lusuh dan masker bedah. Lorong-lorong itu sunyi. Tapi di ruang paling dalam, terdengar suara. Obrolan cepat dalam bahasa asing, dan suara alat bedah yang berdesing. Jaya menyelinap ke ruang pengawasan. Lewat celah kecil, ia melihat seorang perempuan muda terbaring, dengan selang infus dan peralatan monitor detak jantung. Seorang pria berseragam medis tengah menyuntikkan cairan bius. Dr. Tirano muncul. "Pasien sudah disiapkan?" tanyanya dengan logat Eropa berat. Jaya menahan napas dan mulai merekam. Tiap gerakan, tiap kata. Ini bukan lagi cerita. Ini bukti. Bukti yang bisa menyelamatkan banyak tiwi lain di luar sana. Tapi tiba-tiba, seseorang membuka pintu. Mata mereka bertemu, alarm berbunyi. Jaya lari. Jaya melesat keluar ruangan, menyambar pintu darurat dan berlari ke lorong belakang. Suara langkah, kaki mengejarnya. Dua pria bertubuh kekar memanggil-manggil dalam bahasa Khmer yang kasar. Ia melompat ke pagar samping klinik, jatuh berguling ke tanah, lalu berlari ke gang sempit yang ia hafal dari peta Chanari. Satu sepeda motor mengejarnya. Jaya berpaling, menarik mandau dari pinggangnya, dan mengacungkannya ke udara. "Aku bukan mangsa. Kalian yang harus lari," bentaknya dalam bahasa Indonesia. Pria di motor ragu sejenak, tapi tetap mengejar. Tiba-tiba, sebuah mobil van putih muncul dari tikungan dan membuka pintu. "Masuk!" teriak suara perempuan, Chanari. Jaya melompat masuk, dan van melesat menjauh, meninggalkan kejaran itu. Dalam perjalanan kembali ke tempat persembunyian, Jaya membuka, ponsel rekaman itu masih utuh. Terlihat jelas wajah Dr. Tirano, pasien yang dibius, dan operasi yang hendak dimulai. Bukti itu akan mengguncang dunia jika sampai ke tangan yang tepat. Namun malam itu juga, rumah kontrakan mereka dilempari batu. Kertas berisi ancaman dilempar ke dalam. "Kau membawa adat perang dari hutanmu. Baik, kami sambut dengan darah." Pagi, hari Jaya dan Chanari bertemu diam-diam dengan perwakilan dari Lembaga HAM Internasional. Mereka menunjukkan rekaman itu. Reaksi sang perwakilan jelas, kaget dan khawatir. Ini lebih besar dari yang kita duga. Kita bisa buka penyelidikan global. Tapi kalian harus menghilang dulu. Mereka akan mengejar kalian mati-matian. Sebelum pergi, perwakilan itu menunjukkan satu berkas yang belum sempat dibuka Chanari. Dokumen investigasi lama. Di dalamnya, foto-foto operasi gelap, daftar pasien korban, dan satu halaman yang membuat Jaya terdiam. Nama di pojok kanan bawah, kolaborator lokal, komisaris polisi, Purnawirawan, Suganda, Indonesia. Koordinator perekrutan TKI ilegal dari Kalimantan Selatan. Jaya mengepal tangan, matanya membelalak. Suganda, nama yang sama dengan pria yang pernah datang ke dusunnya, menawarkan kerja untuk Tiwi. Jadi, ini bukan cuma orang luar. Ini pengkhianat dari tanahku sendiri. Jaya pulang ke Kalimantan melalui jalur darat dan laut. Ia tidak bisa mengambil jalur resmi karena takut jejaknya terpantau. Setibanya di kampung, ia langsung menemui Pak Hendra, membawa salinan rekaman dan dokumen penting tentang keterlibatan komisaris polisi, Purnawirawan Suganda. "Aku ingat dia. Dia pernah datang ke dusun kami, bawa brosur janji surga kerja luar negeri. Tiwi daftar setelah itu." Pak Hendra termenung. Dulu Suganda itu bekas Intel. Dia pensiun, lalu jadi calo tenaga kerja. Tapi sekarang, dia pengatur jalur pengiriman organ. Jaya mengepal tangan. "Aku ingin menghadapinya sendiri." Pak Hendra menghela napas. "Kamu tidak bisa menyerang langsung. Dia dilindungi. Tapi kita bisa giring dia ke perangkap. Dengan bukti dan tekanan publik. Dengan bantuan jaringan media bawah tanah dan LSM, rekaman Jaya mulai disebar secara anonim ke media luar negeri. Foto Tirano, bukti operasi gelap, dan dokumen yang menyebut nama Suganda perlahan mulai mencuat ke publik.
Nama mereka muncul di forum-forum investigasi internasional. Namun Suganda mencium bahaya. Suatu malam, rumah Jaya dilempari batu, dan seekor ayam hitam digantung di pagar, tanda ancaman kematian dari orang suruhan Suganda. Tapi Jaya tak gentar. Kalau perlu, aku akan hadapi dia sebagai Dayak, bukan sebagai korban. Dengan bantuan Pak Hendra dan rekannya yang menyamar sebagai pencari kerja, mereka menjebak Suganda untuk datang ke sebuah rumah makan pinggir kota Banjarbaru. Jaya sudah menunggu di sana, duduk di kursi pojok, wajah tertutup topi. Suganda datang dengan jas rapi dan sikap arogan. "Mana calon TKI-mu?" tanyanya. Tak sadar Jaya duduk di hadapannya. Jaya mengangkat wajahnya perlahan. "Kau masih ingat Tiwi?" Suganda terdiam, matanya menyipit. Siapa kau?" "Abangnya. Dan aku baru pulang dari Kamboja." Suganda berdiri, panik, mencoba kabur, tapi beberapa orang dari LSM dan awak media langsung mengepungnya. Kamera diarahkan padanya, sementara Jaya mengeluarkan salinan berkas dan menunjukkannya. "Ini adalah semua yang kau lakukan." Pak Hendra maju ke depan, membuka identitas tim media yang sudah siap. "Tuan Suganda, Anda secara resmi dilaporkan atas tuduhan perdagangan manusia dan keterlibatan dalam jaringan pencurian organ internasional." Wajah Suganda pucat, tangannya gemetar. Ia mencoba menyuap, mengancam, tapi tidak bisa keluar dari jebakan ini. Saat polisi datang, Suganda dibawa sambil memaki, namun Jaya menatapnya dingin. "Tiwi masih hidup," katanya pelan, "dan dia akan melihat pengkhianat seperti kamu diadili." Berita, penangkapan Suganda mengguncang publik. Laporan tentang jaringan perdagangan organ yang melibatkan WNI dan dokter asing mulai disorot oleh media nasional. Dr. Tirano dilaporkan melarikan diri, tapi Interpol sudah memasukkan namanya ke daftar buron internasional. Tiwi mulai pulih. Meski tubuhnya masih lemah, tapi ia menonton televisi dan melihat nama Jaya disebut sebagai pemuda Dayak pemberani yang membongkar kejahatan lintas negara. Jaya tidak tertawa. Ia hanya duduk di samping Tiwi, menggenggam tangannya. "Maaf, aku terlambat," katanya pelan. Tiwi tersenyum lemah. "Kakak tidak pernah terlambat. Kakak datang saat aku hampir hilang harapan." Hari itu, warga kampung mengadakan upacara adat sederhana, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menutup luka dan mengirim doa bagi mereka yang tak pernah kembali dari negeri orang. Orang Dayak bukan orang besar kota, tapi kami tahu cara menjaga darah kami. Sekali kau sakiti saudara kami akan datang dari hutan, dari sungai, dari dalam tanah untuk membalas. Beberapa minggu setelah Suganda resmi ditahan dan kasusnya mulai disidangkan, kampung Jaya kembali tenang. Tiwi mulai bisa berjalan lagi, meski harus dibantu tongkat. Tapi senyum itu kembali, senyum yang sudah lama hilang. Namun luka di dalam tak semudah itu sembuh. Suatu malam, Jaya duduk sendiri di tepi sungai. Di tempat di mana dulu ia dan Tiwi biasa bermain waktu kecil. Di tangannya, ia menggenggam sebuah mandau kecil, bukan untuk berperang, tapi untuk upacara adat pembersihan jiwa. Pak Hendra duduk di sampingnya. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Jaya." Jaya menggeleng pelan. "Belum, masih banyak Tiwi, lain di luar sana, yang tidak seberuntung adikku." Pak Hendra menatap bintang. "Tapi kau juga manusia, bukan dewa. Ada saatnya berjuang, dan ada saatnya berdoa. Biarkan semesta ikut turun tangan." Keesokan harinya, Jaya menerima surat dari organisasi HAM internasional. Mereka menawarkannya menjadi duta lokal untuk edukasi dan perlindungan TKI, terutama dari daerah terpencil seperti Kalimantan, Canari, dari kejauhan, juga mengirim pesan. "Aku kembali ke Kamboja. Masih banyak jaringan kecil yang harus dibongkar, tapi kisahmu jadi obor. Jangan padamkan apinya." Jaya berdiri di depan sekelompok anak muda di balai adat. Di hadapannya, para remaja dari kampung dan desa sekitar duduk bersila, mendengarkan. Ia membuka kertas kecil. "Namaku Jaya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya kakak dari seorang adik yang hampir kehilangan segalanya karena kebodohan dan kemiskinan. Banyak yang bilang, pergi ke luar negeri itu mimpi.
Tapi tak semua mimpi indah. Ada mimpi yang dijual dengan darah. Jangan percaya janji kosong. Jangan tinggalkan tanah ini tanpa tahu kemana kau pergi. Suasana hening. Beberapa ibu di sudut balai meneteskan air mata. Beberapa minggu kemudian, papan peringatan baru dipasang di pelabuhan kecil, tempat biasa calo TKI beraksi. Jika kau ingin bekerja ke luar negeri, pastikan langkahmu benar. Jangan sampai kau pergi dan tak pernah pulang dalam keadaan utuh. Tiwi kini belajar menjahit, dibantu para relawan yang peduli. Jaya melatih diri dalam dunia advokasi, tapi tak pernah melupakan akarnya. Ia tetap putra Dayak, darah rimba, yang jika satu saudaranya disentuh, ia akan datang, diam-diam, tapi pasti. Kami mungkin sunyi di hutan, tapi jangan kira kami tak mendengar jeritan dari jauh.